Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, anak-anak, eh kalian tadi udah sarapan belum? Belum, Bu. Mau beliin, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar sosiologi ya. Lanjutin materi yang kemarin. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Iya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, berdoa selesai ya. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita tuh mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Ya, oke, kalau nggak tahu, langsung aja ya, biar materinya cepat selesai. Nanti ibu bisa presensi di akhir aja ya. Oke, Bu. Oke. Nah, ibu hari ini ingin menunjukkan sesuatu buat kalian, dan ibu ingin kalian itu langsung bisa menebak apa yang ibu lihatin ke kalian. Oke? Nah, dari gambar ini, apa sih yang ada di dalam benak dan pikiran kalian? Budaya, Bu. Budaya. Nah, kebudayaan ya, di sini terlihat sekali anak-anaknya bahwa Indonesia itu beragam macam budaya. Di sini terlihat bahwa masyarakat Indonesia menggunakan pakaian adat yang beraneka ragam, mulai dari Aceh sampai Papua. Oke, paham ya berarti ya untuk gambar yang pertama ya. Paham, Bu. Selanjutnya untuk gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini ada yang bisa menyampaikan? Profesi, Bu. Ya, benar sekali. Profesi di sini tertera gambarnya menjelaskan bahwa masyarakat gak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia itu memiliki banyak profesi. Nah, nggak cuma ada yang jadi dokter aja, tapi di sini ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tukang, koki, dan beraneka macam ragam gitu kan. Nah, banyak sekali perbedaan di sini kan. Nah, dari dua gambar ini ada yang bisa menyimpulkan? Beraneka ragam, Bu, di Indonesia. Dari budaya sampai profesi. Ya, hampir tepat jawabannya ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu memberikan materi ya. Hari ini kita materinya nggak perlu yang banyak ya anak-anak ya, kita yang santai-santai aja, tapi Ibu yakin kalian cepat paham karena Ibu percaya bahwa murid-murid Ibu di sini itu pasti pintar-pintar. Oke, di sini Ibu udah memberikan penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada harmoni sosial, ada dinamika masyarakat Indonesia, dan kemudian ada masyarakat multikultural. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan apa itu harmoni sosial, anak-anak ada yang tahu? Misalkan gak beda jauh kayak harmoni lagu gitu. Nah, ada nggak yang mau mengutarakan apa itu harmoni sosial? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Mari kita belajar bareng-bareng. Nah, Ibu jelasin ya, harmoni sosial. Pengertiannya, harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Nah, di sini menandakan bahwa adanya perbedaan dan persamaan bukan untuk sesuatu yang menimbulkan perpecahan, namun harmoni sosial di sini menyelaraskan bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya memiliki pandangan dan pemikiran yang sama untuk tujuan masyarakat yang untuk kepentingan bersama. Jadi harmoni sosial di sini bahwa apa yang dicita-citakan masyarakat itu tuh mereka punya
pemikiran yang sama. Contohnya dalam hal kenyamanan, ketertiban. Nah, siapa sih di negara kita yang nggak mau negaranya aman, nggak mau negaranya terkena teroris gitu? Pasti pingin masyarakat Indonesia, negaranya tuh tempat dia tinggal itu pasti pinginnya nyaman. Nah, itu harmoni sosial. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau udah paham, mari kita lanjut ke selanjutnya. Hal-hal yang ada di harmoni sosial. Ibu jelaskan ya. 1. Menyikapi perbedaan secara positif. Nah, perbedaan itu selalu ada anak-anak. Tadi Ibu menjelaskan gambar ini, di sini juga tertera perbedaan. Tidak hanya profesi, tidak hanya kebudayaan, tapi di Indonesia sendiri itu memiliki banyak ragam perbedaan. Dari agama juga. Nah, namun dengan perbedaan itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila itu kita harus menyikapinya dengan sesuatu hal yang positif. Bukan perbedaan itu kita sikapi dengan hal yang negatif yang justru membuat perpecahan, tetapi dengan perbedaan itu kita harus bisa mengintegrasi. Oke, paham? Paham, Bu. Ya, lanjut selanjutnya. Peduli dengan orang lain. Nah, kita hidup di masyarakat Indonesia yang beraneka ragam ekonominya. Ada yang dalam ekonomi tinggi, ada yang dalam ekonomi rendah, dan ada pun yang dalam ekonomi menengah. Nah, ketika kita melihat teman kita kesusahan, apa yang kalian lakukan? Membantunya, Bu. Nah, membantunya termasuk dalam tindakan bahwa kalian itu peduli, respect dengan teman kalian. Nah, peduli itu nggak perlu sesuatu yang besar anak-anak. Kalian menolong teman kalian kesusahan, misalnya jatuh dari sepeda, atau kalian membantu teman kalian mengambilkan sesuatu barang, atau kalian membantu teman kalian yang sedang kesusahan, kalian lakukan kegiatan bakti sosial. Nah, itu termasuk dalam tindakan bahwa kalian peduli sama orang lain. Nah, yang ketiga, berjiwa demokratis dan menghargai hak asasi manusia atau HAM. Nah, Indonesia sendiri, masyarakatnya itu bermusyawarah. Kita bermusyawarah untuk satu tujuan bersama, bukan untuk kepentingan individu ataupun kepentingan golongan anak-anak. Nah, dengan demokratis kayak gini, jadinya masyarakat itu tahu apa yang diutarakan. Gak ada kepentingan yang kepentingan utama yang lebih diutamakan, kepentingan yang kaum elit yang lebih dipedulikan, itu enggak. Karena dengan demokratis kayak gini, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya kita lanjut ke dinamika masyarakat Indonesia. Nah, ada dinamika masyarakat Indonesia. Ibu jelasin ya. Dinamika masyarakat Indonesia ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu dinamis anak-anak. Masyarakat Indonesia itu selalu mudah terhadap dengan perubahan-perubahan. Kita sekarang hidup di dalam globalisasi, modernisasi, di era digital 4.0. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam dinamika masyarakat Indonesia, perbedaan sikap. Nah, yang tadi Ibu udah jelaskan bahwa kita itu setiap orang memiliki watak dan karakteristik yang berbeda. Jadi pasti perbedaan sikap itu ada dalam setiap individu. Kemudian benturan kepentingan, baik politik, ekonomi, atau kekuasaan. Nah, yang ini kita bisa melihatnya dalam pemilu. Nah, itu kita bisa lihat bahwa kadang pemilu itu buat ajang politik, yaitu pasti. Kemudian ekonomi, karena mereka melihat bahwa dengan mereka mencalonkan diri dan apabila mereka terpilih, nah itu mereka bisa memiliki jabatan dan kekuasaan, otomatis mereka mendapatkan gaji itu yang lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya perubahan yang terlalu cepat. Nah, kita sekarang udah berada di zaman yang modern kayak gini. Semua udah serba cepat, pembayaran pun juga sudah cepat gitu kan. Nah,
kalian tahu sendiri kan sekarang kalau bayar apa-apa kita tuh pakai OVO, pakai GoPay gitu kan. Nah, itu udah termasuk bahwa menjelaskan dalam faktor-faktor dinamika masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural itu merupakan bentuk dari masyarakat modern dan tradisional yang terdiri dari atas suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan ini anak-anak, ini termasuk dalam masyarakat multikultural. Jadi, tidak hanya mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda, tapi mereka orang di sini itu memiliki suku, etnis, agama, dan kebudayaannya masing-masing. Dan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang majemuk. Indonesia itu memiliki masyarakat yang banyak sekali, kompleks sekali, dengan beragam kebudayaan, perbedaannya, persamaan, dan konfliknya itu juga banyak sekali. Tapi dari situ justru Indonesia harus menjadi negara yang satu kesatuan. Nah, dari 4 pembahasan yang kita pelajari hari ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Berarti paham ya anak-anak semua ya? Udah, Bu. Nah, Ibu ada tugas nih anak-anak. Jadi tugasnya itu take home ya anak-anak. Tapi tugasnya nggak individu, kalian berkelompok. Nanti di luar jam sosiologi selesai, kalian berhitung, kemudian kalian yang mendapatkan angka yang sama, kalian nanti membentuk menjadi satu kelompok. Nah, nanti tugasnya kalian membuat mind mapping. Mind mapping berupa ada gambarnya, kemudian ada konfliknya, konflik kebudayaan, dan kalian menjelaskan, kemudian kalian mengkritisi. Nah, dengan yang Ibu jelaskan ini, gitu. Nah, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau udah paham semua, Ibu yakin kalian itu pasti cepat belajarnya, pahamnya juga maksudnya baik gitu kan. Nah, tadi Ibu bilang absennya terakhir ya. Nah, Ibu mau absen ya anak-anak ya. Umi Hadir. Joni, Hadir. Putri, Hadir. oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, oke, kalau kayak gitu Ibu tutup aja karena habis ini jam istirahat biar kalian juga makan, sholat. Nah, sekian pembelajaran hari ini, sosiologi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang banyak dan bisa kita terapkan ke masyarakat. Nah, kalau Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.